ya, dari ulama yang mana mereka berniaga di sini, dari Hadramaut mereka berniaga, berdagang, berjualan. Setelah sekian 20-30 tahun dia memutuskan untuk pulang ke Hadramaut, nggak balik lagi ke Indonesia. Dia mau meninggal di sana. Saat dia pamitan kepada tetangga lingkungan, itu semuanya pada menangis, dan yang tangisannya paling keras adalah seorang warga Tionghoa, ya, seorang Cina, seorang keturunan Cina, non muslim. Dia menangis. Maka dikatakan satu orang yang hadir di situ, "Kamu siapa?" Bilang, "Saya tetangganya Habib." "Kan kamu Cina, non muslim, beda agama, kenapa kamu nangis? Habib ini pulang gak balik lagi." Maka dijawab, "Habib ini selama dia tinggal bertetangga dengan saya nggak pernah mengganggu saya, bahkan nggak pernah ngintip ke rumah saya. Kalau keluar ke teras nggak nengok ke rumah saya. Mau situ ada anak gadis saya, istri saya, dia nggak ganggu, dia nggak intip, dia nggak lihat. Saya kalau mau pergi keluar kota, saya nitip keluarga saya, kunci harta saya kepada orang ini. Saya lebih percaya kepada dia daripada keluarga saya sendiri. Nggak pernah mengganggu orang." Subhanallah. Hadal mu'min. Ini mukmin yang asli, yang sejati, yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'min man aminahun nas ala amwalihim wa a'radihim." Mukmin yang asli, yang sejati, yang membuat manusia lain aman terhadap kehormatan mereka, terhadap harta mereka, nggak ganggu hartanya orang, nggak ganggu kehormatannya orang lain. Ada mukmin yang sejati. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Nabi bilang dalam hadis, "Wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min." Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Tanya, siapa ya Rasulullah yang tidak beriman? Nabi menjawab, "Man la ya'man jaruhu bawaigah." Yang tidak berhasil membuat tetangganya merasa aman terhadap gangguannya. Yang mengganggu tetangganya, yang mengganggu lingkungannya, maka dia tidak beriman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang min salafus salih, dari salaf yang terdahulu, dikunjungi oleh para ulama rumahnya. Maka itu teman-temannya para ulama, para wali-wali, lihat di rumahnya banyak tikus. Dia bilang, "Rumah kamu ini banyak tikus, tapi saya tahu solusinya." Ditanya, "Apa solusinya?" "Gampang, kamu piara kucing, tikusnya hilang." Maka orang tersebut, si empunya rumah ini berkata, "Kalau itu mas saya udah tahu. Dari dulu saya mau piara kucing, tapi nggak jadi." "Loh kenapa nggak jadi?" "Saya takut kalau saya piara kucing, tikusnya lari ke rumah tetangga saya. Tetangga saya yang diganggu. Mendingan tikusnya tetap di rumah saya, jangan ganggu rumah tetangga saya." Wahakadha keimanan mereka, ngasih manfaat kepada masyarakat, membantu orang, menolong orang, peduli kepada orang lain. Ini yang kita lihat, yang kita ketahui pada sosok diri Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf. Kapan orang pernah dengar dia gosipin orang? Gak pernah gosipin orang, gak pernah ngatain orang, gak pernah ngeganggu orang, gak pernah prasangka buruk kepada orang lain, berbuat baik kepada semua. Mau dia orang yang taat ataupun bahkan yang tukang maksiat. Hatta yang tukang maksiat, dia berbuat baik, peduli kepada mereka. Subhanallah. Sedekahnya sampai kemana-mana, bantu orang sampai kemana-mana, nolong orang sampai kemana-mana. Radhiyallahu anhu ardah. Dan ketika dia mengutamakan Allah, Allah mengutamakan orang tersebut. Allah Ta'ala bukakan hijabnya akan sir, akan rahasia-rahasianya Allah. Dia katakan bahwasanya innallaha akhfa thalath li thalath. Allah menyembunyikan 3 dalam 3 hal. Allah menyembunyikan ridhanya dalam ketaatan. Jangan meremehkan ketaatan sekecil apapun juga. Allah menyembunyikan murkanya dalam maksiat. Jangan meremehkan maksiat sekecil apapun juga. Enggak ada maksiat kecil, enggak ada. Kamu maksiat kepada yang maha besar. Maksiat urusan kepada yang maha besar, besar, enggak ada yang kecil. Enggak ada maksiat yang kecil. Sebab maksiat itu urusan kita dengan yang maha besar. Jangan kita mengecilkan yang maha besar. Allah menyembunyikan murkanya dalam maksiat. Itu disebutkan inna rajul la yuhram inda mautih minutub bi syahadatain bisabab nazar haram lam yatub minhu. Orang akhir hayatnya tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat gara-gara pandangan yang haram, dia enggak sempat bertaubat dari pandangan yang haram tersebut.
Dan Allah Ta'ala menyembunyikan kewaliannya, sirnya pada para wali-walinya Allah Ta'ala. Maka jangan meremehkan para awliya Allah. Wa kam khafi fin nas min miskini gadim tala min safwatil yagini wa hana bainan nas dhu timraini wa huwa ladal haqqi azimun ali fa inna fayda fadlihi fin nasi jalla an tagyidi wal qiyasi turuguhu bi'adadil anfasi wajuduhu jarin bikulli hali falaysa yakhtassu bidhi aksabi wala bidhi ansabi wala bi ahlil jiddi wal aksabi bal faydu fadlin mun'imin wahabi fihi nisa yagsumna karijali. Anugerahnya Allah Ta'ala. Itu disebutkan bahwasanya rubba ash'ath aghbar madfu' bil abwab lau agsama 'ala Allah la abarahu. Barangkali orang yang kelihatannya dekil begitu, kemudian juga miskin, kalau ngetok rumah orang gitu, orang menolak dia, nggak dipedulikan oleh orang. Akan tetapi kalau dia berucap sesuatu, ucapannya itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Apapun yang dia ucapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahbub, dicintai oleh Allah Ta'ala. Ada satu orang berkata kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, "Ya Habib Ali, saya punya hajat, doakan saya. Saya cuma minta satu hajat aja." "Apa hajatmu?" "Anallah yaj'alni mahbub." Allah Ta'ala jadikan saya orang yang dicintai. Maka Habib Ali nanya, "Yang lain lah?" Bilang, "Enggak, saya maunya itu." "Ada yang lain?" "Enggak, itu aja." "Dan kenapa kamu minta hal tersebut?" Maka dijawab oleh orang tersebut, bilang, "Ya Habib Ali, saya lihat cintanya ayah kepada anaknya. Walaupun anaknya naik ke atas kepalanya, dia enggak marah. Kencing di pangkuannya, dia enggak marah. Tetap diciumin, dipeluk dan disayang anak tersebut. Ketika anak itu menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh orang tuanya. Nah, saya mau saya dicintai oleh Allah Ta'ala. Sebab orang yang dicintai oleh Allah, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu al-Yahud, orang-orang Yahudi, mereka mengatakan, "Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh." Kami anak-anak Tuhan dan kekasih-kasih Tuhan. Maka dibantah oleh Allah Ta'ala. Katakan kepada mereka, "Falima yu'adzibukum bidzunubikum." Kalau kalian memang kekasih-kekasih Tuhan, kenapa Tuhan menyiksa kalian, mengazab kalian dengan dosa kalian? Ulama bilang ini ayat dalil orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala gak bakalan diazab oleh Allah Ta'ala, gak bakalan disiksa, bahkan dosanya diampunkan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala ta'zamatuh. Ada satu sahabat dicintai oleh Rasulullah, datang kepada Rasulullah di bulan Ramadan. Dia bilang, "Ya Rasulullah, musibah." "Musibah apa?" "Musibah." "Musibah apa?" Dia bilang, "Saya menggauli istri saya di siang hari bulan Ramadan." Hal yang besar. "Bagaimana ya Rasulullah sekarang? Apa yang harus saya lakukan?" Maka Nabi bilang, "Ya, kamu merdekakan budak." "Ya, saya nggak punya." "Kalau begitu kamu bisa ngasih makan kepada, bisa berpuasa 6 bulan, 2 bulan 60 hari." Bilang, yang satu bulan aja ini sekarang saya gagal mau suruh puasa 60 hari. "Kalau begitu kamu bisa bersedekah, kasih makan orang kepada 60 orang fakir miskin." Dibilang, "Saya buat makan aja susah." "Ya sudah," kata Nabi, "kita patungan." Dikumpulin sahabat, patungan, kumpulin sampai terkumpul harta yang banyak untuk dibagikan kepada 60 fakir miskin. Dia bilang, "Ini bagikan kepada 60 orang fakir miskin." Itu orang nanya, "Ya Rasulullah, 60 orang fakir miskin, yang lebih miskin dari saya kayaknya udah nggak ada lagi. Saya orang paling miskin di Madinah, mau sedekah kepada yang lebih miskin dari saya nggak ada." Nabi tersenyum, "Ya kalau begitu kamu ambil buat kamu semuanya, sedekahkan buat diri kamu sendiri." Ada khusus untuk orang tersebut. Kenapa? Dia datang ketemu Nabi Muhammad di saat anugerah. Subhanallah, Nabi yatajalla, begitu dengan anugerah, dengan pemberian, dengan kebaikannya, maka khalas lahiqa syaqi bil mas'ud. Orang yang sial menjadi beruntung, yang tadinya musibah jadi untung besar.
berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memberi anugerahnya kepada siapapun. Saat Allah memberi anugerahnya kepada seseorang, jangan kamu iri, jangan kamu hasud. Kamu nggak bisa menjadi orang soleh, paling tidak kamu taslim kepada orang soleh. Kamu hormat dan beradab kepada orang soleh. Kamu hormat dan beradab kepada orang yang dapat anugerah dari Allah Ta'ala. Sayyidina Zakaria ketika masuk ke mihrabnya Siti Maryam, saat masuk ke mihrabnya Siti Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Mendapati tiap kali masuk mihrab di situ ada makanan. Padahal terkunci, kuncinya di tangan Sayyidina Zakaria. Sayyidina Zakaria nabi, Siti Maryam keponakannya beliau dan bukan nabi, seorang wanita, nggak ada yang jadi nabi. Tiap masuk ada makanan. Maka Sayyidina Zakaria nanya kepada Siti Maryam, "Anna laki hadza?" Dari mana kamu dapatkan ini? Ini pelajaran buat kita. Masuk ke rumah tanya apa yang ada di rumah kita. Tanya makanan sumbernya dari mana. Tanya keadaan anak-anak kita, sholatnya bagaimana, ibadatnya bagaimana, ngajinya bagaimana, mau pergi kemana, mau jalan kemana, dengan pakaian seperti apa, berkawan dengan siapa, berteman dengan siapa, bergaul dengan siapa. Tanya. Jangan jadi setan bisu. Tahu gak syaitan akhras? Syaitan bisu adalah kalau beling pecah, piring pecah, dia menjerit. Tapi anak keluyuran gak ketahuan jalan dengan siapa, dia diam aja. Dia gak peduli, dia gak bertanya. Gak peduli anaknya berkawan dengan siapa di medsos, anaknya chatting dengan siapa, keluar buka-bukaan aurat kaum wanitanya, gak ada kepedulian. Waliyadzubillah min dzalik. Jangan menjadi dayus, orang yang gak bakalan masuk surga, yang gak peduli apa yang merasuki kaum wanitanya. Waliyadzubillah. Wa hadza Sayyidina Zakaria kepada Siti Maryam yang di dalam khalwatnya beribadat, nanya, "Anna laki hadza?" Dari mana kamu dapat? Dari yang halal. Ada yang menyusup, ini makanan halal, sumbernya dari mana? Galat huwa min indillah. Makanan ini datangnya dari Allah Ta'ala. Ketika tahu ini adalah karamat yang Allah Ta'ala berikan kepada Siti Maryam, Sayyidina Zakaria enggak sibuk mendustai, enggak sibuk mengingkari, enggak ada iri, enggak ada hasud. Bilang, kamu anak ingusan, baru kemarin lahir saya ngasuh, kok tahu-tahu udah jadi wali. Saya berpuluh-puluh tahun doa minta anak, enggak dapat anak. Enggak ada iri, enggak ada hasud. Justru ketika melihat hal tersebut, istamad biha Sayyidina Zakaria, meminta anugerah Allah Ta'ala. Di mana? Di tempat yang penuh berkah, tempat keramat, tempatnya Siti Maryam. Hunalika da'a Zakaria rabbahu rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang baik. Orang tuh mau minta hajat, minta keturunan, bukan cuma sekedar ya Rabb pengen anak, ya Rabb pengen keturunan, ya Rabb pengen harta, ya Rabb pengen tahta. Tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta, ya Allah saya pengen keturunan yang soleh, yang taat, yang taqwa kepada Allah. Mau harta, ya Rabb saya ingin bersedekah, pengen berinfak. Mau tahta, ya Rabb saya ingin membantu hamba-hamba Allah. Niat, bukan cuma sekedar kursi, tahta, harta, akan tetapi apa yang bisa dia balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia berikan kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Ayuhal ibad, karenanya itu ayo mari husnudzan kita tingkatkan, kecintaan kita kepada para aulia wassalihin kita tingkatkan. Terakhir, ketahuilah bahwasanya ini kita umat dengan segala kondisi yang menimpa kita, dengan musibah yang menimpa saudara kita yang ada di Palestina ataupun di belahan bumi lainnya. Solusinya satu adalah mempererat hubungan kita dengan aulia wassalihin, mempererat hubungan kita dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita terkoneksi, terhubung dengan mereka, datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fi Sahih Bukhari, ketika sekelompok pasukan mereka berjihad, berperang, kemudian pertolongan Allah enggak kunjung datang, maka dikumandangkan panggilan, hal fikum man ra'a Rasulullah? Apakah ada di antara pasukan orang yang pernah melihat Rasulullah? Ternyata ada, masih ada 1-2 orang.
maka dimajukan, dimuliakan, dihormati. Nggak lama datang pertolongan Allah dan mereka pun menang. Datang generasi berikutnya, kejadian yang sama, pertolongan Allah nggak datang-datang dalam jihad. Hingga mereka bertanya, apakah ada di antara pasukan orang yang pernah melihat sahabat Rasulullah? Ternyata ada tersisa 1-2 orang tabi'in. Dimuliakan, dihormati, dicintai, datang pertolongan Allah Ta'ala. Kita sekarang muslimin diserbu, muslimin diganggu, musibah menerpa kita, maka merujuk cari orang-orang yang menjadi wadah kecintaan Allah pada diri mereka, hormati dan muliakan mereka. Itu dalam hadis Sahih Bukhari tersebut, mereka orang-orang tersebut, pasukan itu nggak bertambah jumlah, nggak bertambah tentaranya, nggak bertambah persenjataannya, nggak bertambah kendaraan perangnya, yang nambah adabnya kepada aulia, hormatnya kepada sholihin, cintanya kepada para kekasih Allah. Dengan itu mereka menang. Nah, kita mau menang, maka cintai aulia, cintai sholihin. Makanya orang-orang musuh-musuh Islam, al-kufar, mau menghancurkan umat, mau melakukan kejahatan terhadap umat, yang pertama mereka tutup adalah jalan bantuan dari Allah jangan sampai datang kepada mereka. Dibikin umat benci kepada aulia, dibikin umat benci kepada sholihin, dibikin hubungan umat dengan orang-orang mulia, para kekasih Allah diputus dengan beragam isu yang mereka hembuskan, entar kebencian kepada sahabat, entar kebencian kepada ahlul bait, entar kebencian kepada para aulia, entar kebencian kepada para ulama wa sholihin. Itu yang mereka hembuskan. Tujuannya agar satu, ketika umat diterpa bencana, diserang, diganggu, Allah nggak mau nolongin mereka karena mereka terputus hubungannya dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Itu terakhir, ada satu raja kafir, jahat dari Bani Israel. Dia melakukan kejahatan, dan negerinya karena kejahatan yang dia lakukan ditimpa musibah, musim kemarau, bencana. Akhirnya raja tersebut, dia jahat, bejat, kafir, akan tetapi juga dia cerdas. Maka dia datang kepada Nabi di zaman tersebut. Ini kami sekarang kerajaan ini ditimpa bencana, musibah yang gak ada habis-habisnya. Kata orang si raja kafir tersebut, maka ini semua gara-gara Tuhan kamu. Katakan kepada dia, katakan kepada Tuhanmu, katakan kepada Allah. Kata si raja yang sombong ini, katakan kepada dia, tolong jangan berikan musibah bencana kepada kami, atau saya akan mengganggu Tuhanmu. Maka si nabi tersebut berkata, bagaimana kamu bisa mengganggu Allah? Loh, gampang, saya akan mengganggu para kekasihnya Allah. Saya bakal teror mereka, saya akan bantai mereka. Saya anggap mengganggu mereka itu sama seperti mengganggu Allah. Jadi saya lampiaskan kebencian saya kepada Allah ya kepada mereka itu. Maka Allah Ta'ala, Nabi itu menyampaikan kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala bilang, betul. Dia kalau mau mengganggu aku adalah dengan mengganggu para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahakadha. Dan ungkapan kebencian kepada mereka, menabuh genderang perang terhadap para aulia wa sholihin, adalah bentuk penabuhan, menentang dan menabuh genderang perang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Yang mengganggu waliku aku nyatakan perang. Orang kalau diperangi oleh Allah, dari mana dapat husnul khatimah? Dari mana dapat husnul khatimah? Kalau dia diperangi oleh Allah Ta'ala, siapa yang bisa memberikan husnul khatimah selain Allah? Ya Rabb, insyaallah berkat kehadiran kita di majlis ini, berkat Al-Habib Ja'far, berkat para aulia wa sholihin, berkat para kekasih-kekasih Allah, Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan kita mencintai amalan yang dicintai oleh Allah, yang mendekatkan kita kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan ampunannya, ridhanya kepada kita sekalian. Dijauhkan kita dari bala, dijauhkan kita dari musibah, dan Allah Ta'ala berikan pertolongannya kepada kaum muslimin dan pandangannya kepada kaum muslimin. Ya Rabb, unzur ilaina nazrah tuzilul ana anna wa tudnil muna minna wa kullal hana nu'tahu fi kulli hin waghfir li kulli dhunub wastur li kulli al-uyub wakshif li kulli al-kurub wakfi adhal mudhiyin
واختم بأحسن ختام. إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رجح الجبين برحمتك يا أرحم الراحمين اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء موميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده السماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولى ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروز إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاله ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قال ثم ألبسته